minggu, Yesusku luar biasa. Senang rasanya pada minggu pagi hari ini kita sudah masuk ke Advent yang kedua, dan malam tadi kita juga telah menyelesaikan Natal sekolah minggu yang pertama. Jadi adik-adik untuk memulai ibadah sekolah minggu kita yang dipimpin oleh Abang Pendeta Manik dan Alang Inang, Guru Pendeta dan Abang Yosef Sumurang di sini. Mari kita berdiri, kita angkat pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami boleh beribadah bersama anak-anak kami sekolah minggu secara online di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh merayakan hari Advent yang kedua bersama anak-anak sekolah minggu. Biarlah ibadah kami pada hari ini yang Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, berkati kami semua guru-guru sekolah minggu dan semua para pendeta, biarlah nama Tuhan tetap kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita awali kebaktian kita bernyanyi. Oke, adik-adik sekolah minggu semuanya, kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak Tuhan yang terkasih, hukum Taurat Allah untuk kita pada minggu Advent yang kedua, yaitu hukum Taurat ke-9. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya
Dua-duanya. Hukum Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Demikian hukum Taurat Allah untuk kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oke, dari bangkit berdiri lagi, kita akan pujian dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak Tuhan yang terkasih, kita sudah memasuki bulan Desember, dan untuk saat ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Ayat bulanan untuk bulan ini tertulis pada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Dua-duanya. Semoga Allah damai sejahtera meluruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian ayat bulanan untuk kita. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bagi berdiri lagi, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 3, Putri Sion.
Marilah kita berdoa mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita mungkin berdiri adik-adik, kita bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam Shalom, anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan khotbah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus untuk anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka, dan Tuhan mengizinkan mereka mengikuti peribadahan walaupun sampai saat ini masih dilakukan secara online. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus berdiam dalam hati kami, supaya Roh itu menuntun kami untuk memahami, bahkan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Tuhan yang terkasih, mari dibuka Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis pada Matius 21 ayat 18 sampai 22. Amang akan membacakan untuk kita. Marilah kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu.
Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima." Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 4 Injil dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini menceritakan perjalanan kehidupan pelayanan dari Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Sesuai dengan nas ini, bahwa Yesus hendak memasuki Yerusalem, dan ketika itu ia merasa haus. Mengapa dia haus? Tentu karena pada waktu itu cuaca sangat panas dan Yesus sudah sangat lelah untuk menuju Yerusalem. Dia melihat ada sebuah pohon ara. Biasanya pohon ara itu akan menghasilkan buah, dan buah ara itu mengandung banyak air. Ketika itu dimakan, maka rasa haus dari Tuhan Yesus itu bisa diatasi. Anak-anak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang terjadi? Ternyata pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Dengan keadaan yang demikian, maka Yesus Kristus marah, mengutuk pohon itu kering, layu dan mati. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini menjadi sebuah pembelajaran iman untuk hidup kita, bahwa orang-orang yang dekat dengan Yesus Kristus seharusnya menghasilkan hal-hal yang baik. Apa yang bisa kita pelajari dalam cerita ini? Yang pertama, anak-anak Tuhan diajak supaya bertumbuh dengan baik. Bagaimana supaya bertumbuh dengan baik? Tentu sebuah tanaman supaya boleh bertumbuh dengan baik itu harus disiram. Itu harus mendapatkan matahari yang cukup, nutrisi yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau dia mendapat apa yang dia perlukan, maka dia boleh bertumbuh dengan baik. Demikian juga anak-anak Tuhan, supaya boleh bertumbuh dengan baik, menjadi seorang anak yang baik, menjadi warga gereja yang baik, tentu harus sering membaca kitab suci, tentu harus sering mendengarkan firman Tuhan, supaya tahu
apa yang diinginkan Tuhan, sehingga pertumbuhan kehidupanmu itu baik. Yang kedua, sesuai dengan nas ini, diharapkan bahwa anak-anak Tuhan haruslah menghasilkan buah di dalam hidupnya. Menjadi pertanyaan, tentu ada buah yang manis, ada buah yang asam, dan lain sebagainya. Kira-kira buah yang seperti apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah buah yang manis. Orang akan lebih suka terhadap buah-buah yang manis, atau binatang juga itu akan lebih suka terhadap buah-buah yang manis. Hanya sebagian orang yang menginginkan, itu pun jumlahnya sedikit, menginginkan buah yang asam. Anak-anak Tuhan diajak supaya kita boleh menghasilkan buah yang manis di dalam hidup kita. Bagaimana supaya buah yang manis itu boleh ada dalam hidup kita? Yang pastinya sesuai dengan nas ini, marilah kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Ketika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, maka kita akan menghasilkan buah yang manis, seperti buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ini. Yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bertumbuh dan marilah berbuah dengan baik, supaya hidup kita tidak berakhir dalam kutuk seperti pohon ara itu, tetapi hidup kita boleh menjadi berkat untuk sekitar kita. Demikian juga lah untuk Bapak Ibu saudara-saudari, di mana Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan memberikan anak-anak di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu sekalian. Undangan nas firman Tuhan untuk saat ini, mari senantiasa memperhatikan pertumbuhan iman anak-anak kita, supaya mereka boleh menghasilkan buah yang baik. Ini adalah tanggung jawab iman kita, secara khusus dalam penantian Yesus Kristus. Dengan demikian, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu Advent yang kedua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan, secara khusus untuk anak-anak Tuhan, bahwa firman Tuhan mengajak supaya anak-anak Tuhan boleh bertumbuh, berkembang dengan baik, dan mereka boleh menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan mereka. Kiranya Roh Kudus dan biarlah orang-orang di sekitar mereka boleh menuntun, mengajak, mengarahkan mereka supaya boleh menghasilkan yang Tuhan inginkan, buah yang baik.
Berkatilah anak-anak Tuhan ini. Dalam tumbuh kembang mereka, biarlah bertumbuh, berkembang seturut dengan firman Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang baik di hadapan-Mu dan menjadi anak yang baik di hadapan orang tua mereka. Yang Tuhan izinkan untuk menempuh pendidikan, anugerahkan bagi mereka hikmat kepintaran, supaya mereka boleh mengikuti setiap proses pendidikan dengan baik. Untuk saat ini Tuhan, mungkin mereka menjalani ujian, kiranya mereka boleh mengerjakan dengan baik, supaya mendapatkan hasil yang baik, dan karenanya mereka boleh bersukacita. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang tua, Tuhan juga yang menuntun mereka, supaya dengan penuh sukacita menjadi pengajar bagi anak-anak mereka. Limpahkan berkat-Mu bagi mereka, supaya mereka juga boleh mencukupi segala kebutuhan anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan juga menyertai mereka dalam pelayanan kerajaan Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu. Anugerahkan hikmat, anugerahkan kepintaran, dan biarlah berkat-berkat lain boleh mereka rasakan, supaya mereka dengan penuh cinta kasih dan semangat boleh melayani dengan baik. Bapa di dalam sorga, kiranya dengarkanlah seruan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Kidung Jumat nomor 292 ayat 1, Tabuh Kendang. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dan ampunilah
kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke, kita sudah sampai ke akhir ibadah kita di akhir sekolah minggu. Kiranya ibadah dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta tadi dapat kita aplikasikan, dapat kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bernyanyi Yesus Pokok.